Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Persagi ya? Persatuan pengajian rutin Sabtu pagi gitu. Meskipun ini edisi perdana Bapak Ibu ya, mudah-mudahan rutin ya, insya Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah curahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini untuk bersama-sama menuntut ilmu, menambah wawasan ya, memperdalam pemahaman kita tentang ajaran Islam, yang harapannya mudah-mudahan itu semua dapat menjadi bekal kita untuk beramal soleh, untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari yang cerah ini, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan memulai kajian rutin Sabtu pagi yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Ganjar. Temanya tentang fikih ibadah secara umum. Sehingga dalam kesempatan pagi hari ini, karena perdana, kita akan membahas terlebih dahulu hal yang mendasari terkait tema fikih ibadah yang isinya adalah tentang prinsip-prinsip dalam beribadah. Karena sebelum nanti kita masuk ke fikih ibadahnya, kita perlu mengetahui pengantarnya terlebih dahulu gitu ya. Muqaddimahnya gitu Bapak Ibu, tentang fikih ibadah itu yang isinya antara lain ya, nanti akan kita perincikan ya, tapi prinsipnya adalah tentang kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dalam beribadah. Karena itu pagi hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pertanyaan kenapa kita harus beribadah. Ini pertanyaan yang sangat mendasar, sangat penting, yang harus kita fahami bersama. Kenapa kita manusia itu harus beribadah kepada Allah? Dari situ nanti kita lanjutkan pertanyaannya tentang apa itu ibadah sesungguhnya. Apakah ibadah itu hanya sholat saja, ya, puasa, tadarus, ya, atau di luar dari itu, melampaui itu? Nah, nanti akan kita bahas. Yang tidak kalah pentingnya adalah tentang apa itu klasifikasi ibadah. Ada berapa ya? Kalau kita sudah tahu apa itu ibadah, kemudian ada nggak perbedaan antara ibadah ini dengan ibadah itu misalnya? Ya, klasifikasinya bagaimana? Ibadah dalam perspektif Islam, khususnya dalam perspektif Muhammadiyah. Baru nanti yang terakhir adalah tentang prinsip-prinsip beribadah. Kalau kita sudah tahu kenapa kita harus beribadah, apa itu ibadah, bagaimana klasifikasinya,
Yang terakhir adalah prinsip-prinsip dalam mengerjakan ibadah. Apa yang harus kita tahu, ya, biar ibadah kita itu sah, biar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hal pertama yang kita bahas tadi adalah kenapa kita harus beribadah. Kira-kira kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, jawabannya apa Bapak Ibu? Perintah Allah. Apa Bu? Perintah Allah, ya. Ada yang lain? Disembunyikan dulu ya. Slide-nya disembunyikan dulu biar tidak baca. Kalau ada pertanyaan, kenapa kita harus beribadah? Tadi sudah ada ibu yang menjawab karena perintah Allah. Ternyata salah satu jawabannya adalah karena di antara fitrah manusia yang banyak, ya. Salah satu fitrahnya itu adalah manusia diciptakan oleh Allah untuk senantiasa membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi manusia itu adalah makhluk bertuhan. Fitrahnya manusia itu selalu membutuhkan Tuhan. Ya, makanya cepat atau lambat, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, diakui atau tidak, ya, orang itu dalam sanubari terdalamnya pasti akan senantiasa mencari Tuhan, ya, mencari keberadaan Tuhan. Entah itu dalam bentuk apapun, ya. Ini kita masih membahas dalam konteks secara umum. Namanya manusia pasti akan begitu, akan mencari siapa Tuhan saya, siapa yang menciptakan saya, siapa yang kemudian saya harus abdikan diri saya kepadanya. Senantiasa melakukan pencarian. Makanya orang-orang, ya, manusia diciptakan oleh Allah itu agar dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Ya. Jangankan manusia, makhluk Allah yang lain saja dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Jadi betul tadi, karena ini adalah fitrah manusia, ya, fitrah makhluk Allah yang lain untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka ibadah itu adalah sesuatu yang wajib atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, asalkan masih disebut manusia, pasti akan membutuhkan kehadiran Tuhan. Termasuk orang-orang yang mungkin hari ini mengklaim atau memproklamirkan diri sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kan ada orang yang mungkin dengan sombongnya gitu ya, gak butuh saya itu yang namanya Tuhan, gak perlu saya Tuhan atau agama, gak perlu. Cepat atau lambat Bapak Ibu, terang-terangan atau diam-diam, orang-orang yang seperti ini pasti akan tersadarkan bahwa ternyata saya bukan siapa-siapa. Ternyata ada zat yang maha segalanya, yang menciptakan segalanya, yang mengatur segalanya. Jangankan orang yang tidak percaya Tuhan, dulu ada orang yang sampai dia itu mengaku Tuhan. Itu pun di akhir hidupnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebelum Allah binasakan, muncul semacam kesadaran dalam hatinya. Ternyata saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya raja, saya mengaku Tuhan, tapi ketika air laut, ya, ditimpakan kepadanya dan juga kepada pasukannya, bingung dia. Nyari-nyari, ternyata saya bukan siapa-siapa. Meskipun tidak sampai syahadat gitu ya. Tapi setidaknya manusia itu muncul kesadaran, saya bukan siapa-siapa. Nah, makanya fitrah manusia, ya, itu akan senantiasa membutuhkan Tuhan. Karena itu
Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai bentuk ya cara agar Allah itu bisa memberikan fasilitas kepada hambanya agar senantiasa bisa terhubung karena dia selalu membutuhkan Tuhan, Allah menciptakan satu media dalam ajaran Islam yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu diciptakan, didesain oleh Allah agar manusia senantiasa terhubung, senantiasa terkoneksi, ya, senantiasa terjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu sengaja didesain oleh Allah agar manusia itu kalau butuh apa-apa, ingin apa-apa, ya, itu bisa ada salurannya, bisa ada channelnya gitu ya, bisa ada jalan, caranya gimana. Saya kalau mau minta sesuatu, kalau butuh sesuatu, ingin sesuatu. Ibadah didesain oleh Allah untuk menyalurkan tadi keinginan manusia, kebutuhan manusia kepada Tuhan. Ya, jadi ibadah itu didesain, diciptakan oleh Allah sebagai sarana agar manusia senantiasa bisa terhubung dan terjalin dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Bapak Ibu, ya, meskipun ibadah itu ya didesain oleh Allah, diciptakan oleh Allah, tapi sesungguhnya kebermanfaatan ibadah itu tidak kembali kepada yang menciptakan. Jadi meskipun Allah mensyariatkan ibadah, tapi ibadah itu kebermanfaatannya bukan untuk Allah, tapi justru kembali kepada kita yang mengerjakan, kembali kepada kita manusia. Ya, nah, karenanya sebelum jauh ya membahas tentang apa itu ibadah, kita perlu tahu, karena kita membutuhkan Tuhan, kita perlu melaksanakan ibadah agar terjalin dengan Allah, maka kita harus tahu apa sih manfaat dari ibadah itu. Seorang ulama namanya Yusuf Al-Qaradawi, ya, dalam salah satu kitabnya Al-Ibadah fil Islam, itu menjelaskan beberapa kebermanfaatan ibadah Bapak Ibu sekalian. Ya, kesempatan kali ini saya ambil 3. 3 ini yang menurut kami paling mendasar, paling penting. Yang pertama, kata Yusuf Al-Qaradawi, kenapa manusia perlu ibadah? Ya, karena ibadah itu akan memberikan kebermanfaatan bagi makhluk Allah, khususnya manusia dan jin. Yang pertama manfaatnya itu adalah al-ibadah ghidhaun lirruh. Ibadah itu menjadi asupan gizi untuk aspek ruhani manusia. Ya. Jadi ibadah yang Allah desain, Allah ciptakan, Allah syariatkan untuk kita manusia itu memiliki kebermanfaatan. Yang pertama adalah ibadah dapat menjadi asupan gizi manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Bapak Ibu ini tadi datang ke sini sudah sarapan belum Bapak Ibu sekalian? Belum. Karena sudah disiapkan oleh Mas Ganjar katanya. Ya, jadi oh ya, alhamdulillah ada Bapak Ibu. Nah, misalkan setelah pengajian ini selesai, Bapak Ibu turun sarapan. Ya, soto misalkan. Pas kan? Prediksi saya juga soto, pas kan? Nah, kita sarapan soto nanti setelah pengajian Bapak Ibu, itu adalah asupan gizi untuk aspek jasmani kita. Ya, biar kuat menjalani hari yang cukup berat ini di weekend ya. Kalau yang kemudian lanjut kerja kayak Mas Ganjar, biar lebih strong ya, biar lebih kuat. Secara fisik, secara jasmani biar lebih kuat karena sudah diberikan asupan gizi 1 mangkok soto beserta satenya. Pasangan-pasangannya ya. Sate-satenya gitu. Nah, itu adalah asupan gizi yang sifatnya jasmani. Atau mungkin yang nggak suka soto ya, biasanya makan gudeg, sarapan gudeg. Gudeg itu adalah asupan gizi bagi aspek jasmani kita. Tapi namanya manusia,
manusia itu tidak hanya terdiri dari sisi jasmaninya saja, tapi ada juga aspek ruhani. Ya, yang ruhani ini ya, itu juga membutuhkan asupan gizi. Tapi asupan gizi ruhani bukan soto, bukan gudeg, atau tengkleng atau sate kambing. Tapi asupan gizi ruhani kita itu adalah dengan ibadah. Makanya ibadah, kata Yusuf Al-Qaradawi, bisa menjadi asupan gizi bagi aspek ruhani kita. Betapa banyak Bapak Ibu sekalian orang yang dia mungkin secara jasmani, secara lahir ya, sudah sangat cukup mendapatkan aspek jasmani, asupan gizinya. Banyak orang yang secara jasmani, secara fisik gitu ya, banyak sekali mendapatkan asupan gizi, sangat mencukupi. Jadi asupan gizi bagi jasmani itu tidak hanya makanan. Bapak Ibu punya kendaraan, punya rumah, itu juga asupan gizi bagi sisi jasmani kita. Ya. Artinya kita bisa tenang hidupnya gitu ya, punya kendaraan, punya handphone gitu ya. Itu secara jasmani memberikan satu kepuasan gitu ya bagi sisi jasmani kita karena kita punya materi. Tapi sangat mungkin orang yang mungkin sisi jasmaninya itu terpenuhi dengan sangat baik asupan gizinya, tapi ketika asupan ruhaninya tidak terpenuhi, yang terjadi apa Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah orang-orang yang asupan jasmaninya sangat tercukupi, tapi aspek ruhaninya tidak pernah diberikan asupan gizi, dia akan mencari sumber-sumber ketenangan untuk memberikan makanan kepada ruhaninya. Karena namanya manusia, jasmani dan ruhani itu harus diberikan makanan gitu. Ruhani itu kan adanya dalam diri kita. Yang itu kalau sudah tercukupi, jiwa kita itu akan tenang. Ya, hati kita akan tenang. Makanya kalau aspek jasmaninya sudah sangat baik, sangat tercukupi dengan makanan-makanan, ya, materi-materi dan lain sebagainya, tapi nggak pernah ibadah sebagai asupan gizi rohaninya, dia akan mencari sumber-sumber ketenangan. Sayangnya biasanya sumber-sumber ketenangan yang dicari adalah sumber-sumber ketenangan yang sifatnya sementara. Contohnya Bapak Ibu, contohnya orang yang sudah mungkin kaya raya, ya, materinya melimpah. Tapi mohon maaf, dia jauh dari agama, jauh dari ibadah. Dia akan mencari sumber-sumber ketenangan dari misalnya narkoba. Ya, minum-minuman keras. Karena merasa dengan itu bisa menghadirkan ketenangan. Pakai narkoba gitu ya, suntik sekali, enak. Ngefly. Tapi nanti dia punya dosisnya. Setelah habis dosisnya, akan berontak fisiknya. Jadi nggak enak. Katanya begitu. Betul nggak Ustadz Ganjar? Aku juga katanya. Oh katanya ya, saya juga katanya. Katanya begitu. Jadi kalau dosisnya sudah habis, ya dia akan minta lagi. Dan kadang-kadang dosisnya terus ditambah. Yang itu kalau terus-menerus, ya, itu akan justru membahayakan sisi fisiknya dia. Jasmaninya akan sangat bahaya. Karena tadi dia mencari sumber ketenangan yang sifatnya salah, keliru, sementara. Ya. Dan betapa banyak orang-orang yang mungkin ini Bapak Ibu sekalian. Dia punya harta pas-pasan lah. Ya. Tidak kaya raya, biasa-biasa aja hidupnya. Tapi dalam hidupnya dia senantiasa memberikan asupan gizi rohani. Ibadahnya nggak pernah bolong, senantiasa terkoneksi dengan Allah, ya. Ibadah sunnahnya senantiasa dikerjakan, apalagi yang wajib, ya. Orang-orang yang seperti ini, meskipun dia tidak kaya raya, hidupnya tenang, ya, hidupnya tenang. Beberapa waktu lalu itu ada temuan baru di salah satu jurnal, ya, di Harvard itu, katanya orang Indonesia itu orang yang paling ayem katanya Bapak Ibu sekalian.
meskipun hidupnya miskin, tertindas dan lain sebagainya, katanya hidupnya ayem gitu. Ya. Ya terlepas dari metodologinya bagaimana gitu ya. Saya kemudian merefleksikan, ya mungkin bisa jadi karena ada peran agama di sana. Ya, ada peran kedekatan seorang manusia dengan Tuhannya. Ya. Jadi meskipun dia tidak kaya raya, hidupnya pas-pasan, tapi kalau jalinan hubungannya dengan Allah itu baik, maka insya Allah hidupnya tenang. Ya, nah, makanya kata Yusuf Al-Qaradawi, ibadah itu bisa menjadi asupan gizi ruhani bagi manusia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kebermanfaatan ibadah itu kata Yusuf Al-Qaradawi adalah al-ubudiyatu lillah sabilul hurriyah. Beribadah kepada Allah dapat menjadikan manusia menemukan jalan pembebasan. Maksudnya bagaimana? Nah, ini saya akan cerita kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Saya punya saudara Bapak Ibu yang kebetulan ya qadarullah dia menikah dengan seorang perempuan ya dari salah satu daerah di Jawa Barat. Qadarullahnya lagi keluarganya perempuan ini itu masih keluarga yang sangat kental dengan keyakinan-keyakinan ini Sunda. Kalau Jawa kan kejawen. Ya, kalau dari Jawa Barat kan bukan kejawen, masa Sunda ya kesundan atau Sunda wiwitan lah gitu ya katakanlah. Pokoknya ya masih punya keyakinan-keyakinan begitu gitu. Makanya dulu ketika saudara saya mau menikah, itu lama. Lamanya bukan karena mempersiapkan ininya, undangannya, cateringnya dan lain sebagainya. Mempersiapkan tanggalnya. Nah, itu. Dihitung dulu wetonnya, tanggal lahir laki-lakinya berapa, tanggal lahir perempuannya berapa. Harinya apa? Dihitung dulu, lama Bapak Ibu. Padahal saudara saya dengan calon istrinya itu ya karena sudah calon istrinya itu meskipun dia lahir dari keluarga yang seperti itu, dia berpendidikan gitu ya. Maksudnya sudah nggak punya ya terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan begitu. Sudah ditentukan tuh calon mempelainya, kita nanti nikahnya tanggal ini saja. Setelah dikonsultasikan ya ke keluarga besar yang perempuan, jangan. Ini wetonnya nggak baik. Ya, dicari lagi, dihitung lagi. Sampai kemudian ya sudahlah, nurutin orang tua, dipilihlah pada tanggal yang sesuai dengan kesepakatan keluarga yang perempuan itu. Nah, menikahlah di situ. Apa berhenti di situ? Ternyata tidak Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam perjalanan pernikahan mereka gitu ya, ini salah satu cerita saja yang diceritakan ke saya. Ternyata setelah menikah beberapa bulan gitu ya, beberapa tahun begitu, ada satu kejadian yang menurut saudara saya ini di luar nalar gitu ya. Di luar nalarnya bagaimana? Jadi begini, saudara saya itu dengan istrinya itu hobinya, sukanya itu minum kelapa muda. Ya, jadi hampir setiap hari itu beli kelapa muda untuk dinikmati bersama. Katakanlah kelapa muda sekarang 10.000 ya. Kalau beli 2 berarti sehari 20.000. Kalau katakanlah itu setiap hari dalam 1 bulan berarti 20.000 kali 30 berapa? 600.000. Lumayan juga cuman buat beli kelapa muda. Sampai kemudian ya karena setiap hari ya kok rasanya eman-eman ya, sebulan 600.000 hanya untuk kelapa muda katakanlah. Akhirnya saudara saya ini inisiatif untuk menanam kelapa muda di depan rumahnya. Kelapa muda yang enggak tinggi. Kalau di tempat saya itu namanya kelapa, ya enggak tahu. Gading, ya. Kelapa gading. Mungkin setiap tempat punya nama yang lain-lain, tapi kalau di tempat saya namanya kelapa gading. Pendek, bisa langsung dipetik tanpa perlu manjat. Ditanamlah ada beberapa gitu ya, di halaman rumahnya luas karena di kampung. Nah, sudah ditanam, singkat cerita sudah ditanam gitu ya. Sudah mulai besar, sudah mulai keluar cengkirnya.
saudara saya ini bilang, kayaknya ini sebulan lagi siap panen. Gitu ya. Nah, qadarullahnya saudara saya ini dengan istrinya ketika itu ada acara di luar kota yang mengharuskan mereka tidak tinggal di rumah selama beberapa hari, hampir 1 minggu. Yang itu jarang sekali, mereka itu pasti selalu di rumah. Gitu. Tapi waktu itu katanya dia harus pergi keluar kota dan cukup lama di luar kota, 2 orang ini. Pulang-pulang Bapak Ibu sekalian, pohon kelapanya nggak ada, bersih halaman rumahnya. Marah luar biasa lah saudara saya ini. Sudah ditanam, ditunggu-tunggu, ya. Sebentar lagi mau dipanen, mau dinikmati hasil tanamnya. Ternyata justru malah dibersihkan. Marah-marah saudara saya ini. Nyari tahu siapa berani-beraninya nebang pohon kelapa. Tanya ke sana kemari, nggak ada yang tahu atau nggak ada yang ngaku. Sampai kemudian ada yang ngasih tahu bahwa tadi itu ditebangi oleh seseorang. Yang seseorang ini adalah suruhan dari bapak mertuanya. Wow. Jadi ternyata pohon kelapa itu ditebangi oleh orang suruhan mertuanya. Bercampurlah perasaan saudara saya ini antara pengen marah, gemes sama takut juga. Ternyata mertua saya yang nyuruh gitu. Nah, akhirnya kemudian saudara saya dan istrinya itu ya sowan baik-baik ke mertuanya itu. Ya awalnya hanya basa-basi tanya kabar habis pulang dari luar kota, ngasih oleh-oleh. Sampai kemudian tanya, Pak kenapa pohon-pohon kelapa itu ditebangi? Katanya tadi yang nebangi ada orang suruhan bapak yang suruh membersihkan. Iya betul, bapak yang nyuruh orang untuk nebang. Karena kata Pak Kiai itu nggak boleh nanam pohon di depan rumah selain pohon tertentu. Nah, yang pohon tertentunya ini saya lupa namanya apa. Pokoknya nggak boleh asal nanam pohon di depan rumah. Ya, saya lupa waktu itu yang boleh itu apa ya? Pohon jati atau apa saya lupa. Nah enggak pokoknya saya agak ini miss itu. Yang jelas nggak boleh sembarangan nanam pohon di depan rumah. Makanya saya nyuruh orang untuk nebang itu. Ya, karenanya katanya kalau asal kita nanam pohon, sembarangan nanam pohon, itu banyak rezeki yang nggak datang ke rumah orang yang di depan rumahnya itu. Ya, nanti nggak ada keberkahan, nggak ada rezeki, ya rezekinya berkurang, lebih banyak mafsadatnya, lebih banyak malapetakannya yang datang. Nah, kebetulan saudara saya ini sampai hari ini itu belum dikaruniai keturunan. Jadi mungkin mertuanya itu sampai berpikiran seperti itu. Itu maksudnya mungkin itu loh. Nah, masalahnya itu loh. Jadi dibuat-buat seperti itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi apa Bapak Ibu sekalian? Ternyata orang yang masih punya keyakinan pada hal-hal tertentu atau pada orang-orang tertentu itu akan menjadikan dirinya terpenjara. Gak bebas. Mau melakukan apapun itu gak bebas. Ya. Mau nikah di tanggal ini, jangan. Mau bikin acara besar di tanggal ini, hari ini, jangan. Gak cocok harinya. Ya. Terpenjara, terkungkung. Makanya kata Yusuf Al-Qaradawi, kalau ibadah kita itu sudah hanya ditujukan kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, hal-hal yang seperti itu tidak perlu dirisaukan. Karena keyakinannya pasti hanya kepada Allah. Kalau memang rezekinya akan datang musibah, ya itu sudah takdir Allah. Ya, nggak ada itu hari baik, nggak ada itu hari sial, nggak ada. Dalam Islam nggak ada itu hari baik, hari sial. Makanya dulu di Muhammadiyah salah satu cara untuk mengikis keyakinan-keyakinan seperti itu, yaitu dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Contohnya apa Bapak Ibu?
orang dulu dan sekarang barangkali itu kan masih ada yang menganggap angka sial. Angka 13 itu katanya angka sial, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah, Bapak Ibu kalau ke gedung-gedung atau hotel-hotel, ya pasti ya gedung-gedung yang tinggi gitu ya, pasti nggak ada itu. Ya, angka 13, lantai 13 itu nggak ada, nggak bakal ada. Di sini juga nggak ada. Di sini nggak ada karena nggak sampai 13. Nggak sampai 13 ya. Tapi di Muhammadiyah justru malah pimpinannya itu namanya pimpinan 13. Sengaja untuk meruntuhkan gitu ya, desakralisasi gitu bahasanya. Jadi angka yang dianggap keramat, yang dianggap memiliki kekuatan tertentu justru malah tadi redam gitu ya dengan cara seperti itu. Oke, ini Muhammadiyah karena tidak punya keyakinan begitu, kita bikin pasang pimpinannya 13 gitu ya. Nah, itu cara untuk melawan hal-hal seperti itu. Makanya kata Yusuf Qaradawi, kalau kita sudah fokus ya, sudah mentauhidkan Allah, hal-hal yang seperti itu tidak perlu dirisaukan. Makanya manusia yang kalau sudah orientasinya hanya kepada Allah, dia akan menemukan jalan pembebasan. Ya, al-ubudiyatu lillah sabilul hurriyah. Nah, yang ketiga, kebermanfaatan yang ketiga adalah al-ibadah ibtila'un ilahiyun yaskilul insan. Ibadah itu menjadi ujian Tuhan ya, untuk memperindah atau mengkilapkan kualitas manusia. Kata yaskilu itu biasanya digunakan dalam konteks untuk membersihkan atau menyemir sepatu yang kena debu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita mau ke mantenan gitu ya, Sabtu Minggu biasanya banyak undangan mantenan. Nah, kadang-kadang sepatunya jarang dipakai, perlu dibersihkan. Bersihkannya pakai semir. Menyemir itu dalam bahasa Arabnya namanya yaskilu. Nah, dalam konteks ini Yusuf Qaradawi menggunakan kata yaskilu untuk mengidentikan bahwa ibadah itu dapat memperindah, mempercantik manusia ya dari kotoran-kotoran yang sifatnya debu kecil. Ya, jadi ibadah itu untuk membersihkan secara tidak langsung dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu ternyata punya kebermanfaatan, bisa membersihkan dosa-dosa kecil kita. Ya. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, wa atbi'us sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya. Manusia itu selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa. Maka ketika berbuat dosa segera langsung diiringi dengan kebaikan. Yang mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kecil tadi. Ya. Makanya dalam beberapa ibadah dalam Islam itu ada yang secara eksplisit ya dijelaskan dalam hadisnya, misalkan itu menghapuskan dosa setahun yang akan datang, setahun yang lalu, ya, atau menghapuskan dua-duanya, setahun yang akan datang, setahun yang lalu. Itu maksudnya adalah dosa-dosa yang sifatnya kecil, ya, bukan dosa-dosa yang sifatnya besar. Jadi misalkan puasa ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Puasa ini bisa menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Itu maksudnya adalah dosa-dosa yang sifatnya kecil. Dosa-dosa yang besar bagaimana? Dosa-dosa yang besar ada mekanismenya tersendiri. Dalam Islam perlu melakukan apa yang disebut dengan taubatan nasuha. Ya, kalau dosa-dosa besar, misalkan syirik, ya, lalu kemudian zina, ya, lalu kemudian durhaka kepada orang tua, gitu. Itu termasuk al-kabair menurut para ulama, dosa-dosa besar. Maka perlu melakukan taubatan nasuha. Ya. Oke, itu tentang kenapa kita harus beribadah, karena ada manfaatnya, dan manfaatnya tadi kurang lebih ada 3 tadi, Bapak Ibu. Kita sampai jam berapa, Ustaz Ganjar? Jam 7, oke. Oke, ini terakhir sebelum kita menikmati, ya, menikmati sarapan. Gitu.
Apa itu ibadah? Pertanyaannya begitu. Secara bahasa, ibadah itu artinya adalah at-ta'ah, taat. Atau makna lainnya ada yang disebut atau ada yang menyebut al-khudu', tunduk. Ya. Ada juga yang menyebut az-zillu atau at-tazallul, merendahkan diri. Ya. Atau yang lain lagi ada maknanya at-tanasuk, ya. Ini sebentar. Ini yang bagian ini. At-tanasuk, menghambakan diri. Jadi secara kebahasaan makna ibadah itu bisa taat, ya, atau at-ta'ah, bisa al-khudu', tunduk, bisa az-zillu atau at-tazallul, merendahkan diri, atau yang keempat tadi at-tanasuk, menghambakan diri. Ya. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, ya, ada misalkan yang mendefinisikan macam-macam. Kalau secara istilah macam-macam, termasuk nanti kita ambil apa definisi ibadah menurut Muhammadiyah. Ya. Pertama, ada ulama yang mendefinisikan ibadah sebagai bentuk ketundukan, bentuk cinta, ya, yang disertai dengan rasa cinta seluruhnya kepada Allah. Ya. Lalu ada yang mendefinisikan ibadah sebagai ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup untuk seluruh atau segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi ibadah itu adalah satu istilah untuk mencakup atau melingkupi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bisa berupa perbuatan, bisa berupa perkataan, ya, baik yang sifatnya zahir maupun batin. Ya. Jadi ibadah itu luas berarti dalam konteks pengertian ini. Ya. Nah, menurut Muhammadiyah apa? Muhammadiyah mendefinisikan ibadah dalam kitab HPT, ya, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 1, dengan definisi at-taqarrub ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amalu bima adzina bihi syari'. Jadi ibadah menurut Muhammadiyah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan juga mengamalkan apa saja yang diizinkan untuk dikerjakan oleh Allah. Jadi menurut Muhammadiyah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, dan mengerjakan apa yang diperbolehkan untuk dikerjakan oleh Allah. Ya. Artinya yang ketiga ini maksudnya, asalkan itu boleh dikerjakan, ya, meskipun tidak wajib, asalkan tidak haram, ya, maka itu bisa bernilai ibadah. Bapak Ibu biasanya kalau mau berkegiatan, ya, pagi-pagi misalkan kayak tadi, mau berangkat, mandi dulu. Ya. Mandi itu sesuatu yang sifatnya boleh untuk dilakukan. Ya. Boleh untuk dilakukan. Secara prinsip mandi itu sesuatu yang boleh. Sesuatu yang secara asalnya hukumnya boleh gitu ya. Tapi kalau mandinya Bapak Ibu itu diniati agar manusia itu atau orang lain nanti ketika pengajian tidak terganggu dengan bau badan kita, misalkan. Kan niatnya baik gitu. Itu bagian dari ibadah, biar tidak menzolimi orang lain. Maka mandinya Bapak Ibu itu bisa bernilai ibadah. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan ritual mandi sebagaimana biasanya tanpa ada niat apa-apa, yang penting buat fresh saja lah, biar seger. Ya niatnya hanya mendapatkan rasa fresh itu saja. Tapi kalau niatnya tadi diiringi dengan
biar nanti orang di samping saya nggak terganggu. Ya, biar saya tidak menzolimi orang lain. Berarti mandinya Bapak Ibu itu bisa dinilai ibadah berdasarkan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Jadi mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian ya. Untuk pembahasan yang lain mudah-mudahan di lain kesempatan nanti kalau ada waktu lagi begitu. Mungkin itu saya kembalikan kepada Ustadz Ganjar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Niki. Ini pertemuan awal, jadi Bapak Ibu nanti akan tergabung dalam grup WhatsApp. Sebenarnya setiap pengajian itu ada 2 sesi pemaparan dan sesi tanya jawab. Hanya saja karena tadi kita mulainya sudah molor, gitu. Mungkin besok bisa lebih on time gitu ya. Nanti pertanyaannya bisa ditulis di lewat grup WhatsApp dan ditampung oleh panitia, nanti dijawab di episode selanjutnya. Itu. Tapi kayaknya biar ada ini sekali gitu. Dibuka hanya satu pertanyaan gitu untuk disampaikan kepada Ustadz Niki, selanjutnya nanti Ustadz Niki menjawab. Singkat saja kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada berarti penyampaiannya bagus. Penyampaiannya bagus atau ya, gitu. Itu dianggap cukup ya Bapak Ibu untuk pertama gitu. Setelah ini nanti diarahkan ke bawah ya, mbak-mbak, mas-mas panitia itu di bawah nanti sudah ada gerobak soto ya. Nanti kita sarapan soto bersama. Saya kira itu kita akhiri kajian Rosadi perdana ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Niki. Terima kasih Bapak Ibu juga dari PRM. Kita akhiri billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.